Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita di siang hingga sore hari nanti. Bersama saya Warta Sali Dayat, saya akan membacakan serangkaian berita yang telah diterbitkan oleh teman-teman wartawan kita yang ada di Harian Berita Kota Makassar, termasuk di Berita Konvergensi News di edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Adapun berita Konvergensi News ini terkait di halaman 1 di slide kita, itu terkait mengenai kedatangan tamu podcast kita atau tamu sinar kita di ruang podcast Harian Berita Kota Makassar, itu Mutiara Konita Sajidah Musen atau sering dipanggil Tia. Mutiara ini merupakan salah satu orang yang memiliki banyak prestasi atau segudang prestasi. Di samping juara senam, dia juga adalah pemain film. Sebelum menjadi populer dan dikenal banyak orang, seseorang terlebih dahulu harus merasakan perjuangan untuk mencapai impian. Pastinya pula meski melewati pahit dan manisnya sebuah proses, hal tersebut telah dibuktikan oleh gadis cantik Mutiara Konita Sajidah Musen. Mutiara adalah salah satu pemenang di juara lomba senam di tingkat Porda atau Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Olahraga Provinsi. Selain itu, Mutiara juga juara di senam dan beberapa prestasi lain selain di juara senam. Menurut Mutiara, memang hobinya di senam ini sejak kecil. Orang tua dari Tia ini memang memasukkan Tia ke salah satu tempat senam untuk terus dilatih sehingga bisa besar menjuarai senam di tingkat Porda dan di tingkat provinsi. Selain juara senam, Mutiara atau Tia ini juga adalah salah seorang pemain film yang memiliki banyak film yang telah dilakoninya, termasuk ada 3 film lagi yang akan tayang di FTV, dan capaian-capaian ini dirasakan langsung oleh Tia dan ia bersyukur bahwa berbagai prestasi yang telah ditorehkannya ini membuat dia lebih semangat lagi. Berita Konvergensi News ini Anda juga bisa dengar di Makassar, BKM. Kom sebelum menjadi populer dan dikenal banyak orang, seseorang terlebih dahulu harus merasakan perjuangan untuk mencapai impian. Selain kita bisa dengar berita Konvergensi News ini terkait mengenai Tia yang segudang prestasi, ini juga bisa kita tonton di fokus kepada diri kalian. Mungkin klise atau sering didengar dari orang-orang lain kalau kita tuh harus fokus ke diri kita, tapi itu memang karena kalau berita Konvergensi News ini Anda juga bisa jumpai di platform media sosial kami. Ada di Instagram official Berita Kota Makassar, ada di TikTok Berita Kota Makassar, ada di koran digital, ada di Facebook Watch Berita Kota Makassar, dan jangan lupa subscribe di follow akun Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Selanjutnya saya akan membacakan berita yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar edisi hari ini, hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang sudah di
ramu oleh teman-teman di redaksi di Harian Berita Kota Makassar, khususnya di halaman Metro Makassar. Di halaman Metro Makassar, Berita Kota Makassar mengangkat soal penyerapan anggaran yang ada di pemerintah Kota Makassar, khususnya di sejumlah organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Makassar ini baru 20%. Olehnya itu diharapkan kepada seluruh OPD harus melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan perencanaannya. Bahkan penyerapan anggaran di lingkup pemerintah kota masih sangat rendah dan tercatat hingga mendekati akhir semester 1 atau triwulan kedua serapan anggaran baru di kisaran 20%. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Kota Makassar, Andi Zulkiflinanda, yang menerangkan bahwa setiap organisasi perangkat daerah harus berupaya untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah direncanakan agar progres program maupun anggaran bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Olehnya itu, menurut Andi Zulkifli, idealnya hingga akhir semester 1 serapan anggaran berada di kisaran 30 sampai 50%. Bahkan proses lelang pengadaan di bagian pengadaan ini sudah juga berjalan itu sudah sekitar 60%. Jadi memang sejauh ini masih berproses dan diharapkan kegiatan ini sudah bisa direncanakan dan bisa tercover dengan baik. Selain berita soal serapan anggaran yang masih 20% di pemerintah Kota Makassar, di sini juga Pak Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Dhani Pomanto itu tetap optimis bahwa target pendapatan anggaran daerah atau PAD itu sebesar 2 triliun itu tercapai di tahun 2025. Bahkan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto itu memberikan jawaban atas pemandangan umum praksi-praksi di DPR Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Olehnya itu, menurut Wali Kota Makassar, realisasi penerimaan PAD 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu di mana pada 2022 sebesar 1,3 triliun, sedangkan 2023 sebesar 1,5 triliun. Olehnya itu, pemerintah kota telah mengusulkan strategi di dalam mengoptimalkan PAD seperti melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, meningkatkan pengawasan dengan melibatkan APH. Berita terkait mengenai Dhani Pomanto optimis target PAD itu mencapai 2 triliun di 2025, termasuk mengenai berita penyerapan anggaran di Pemkot yang baru 20%, termasuk berita terkait Konvergensi News soal kedatangan tamu podcast kita, Mutiara Konita Sajida Muhsin yang juara senam dan pemain film. Ini berita-berita ini bisa juga kita baca di edisi cetak hari ini yang diterbitkan Harian Berita Kota Makassar. Termasuk kita berharap jangan lupa semua tayangan-tayangan baik di tayangan YouTube maupun yang ada di online maupun yang ada di cetak itu bisa terus dibaca, ditonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Konvergensi News dan Berita Kota Makassar. Saya Warta Salidayat bersama kru yang bertugas hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.